Bocil GD, halo Bocil GD, pendukung King Dipo. Oke. Frederick Asbo lagi nggak gacor nih, kalah sama James Dean. Hiroya Minowa, gue suka banget gaya lu. Gue juga jagoin Hiroya. Walaupun belum kelihatan dia. Dan inilah dia pemenang dari ronde sebelumnya di Jogja untuk Gilbert Kabuna. Uerte Acelera X Belclo. Dengan pelek barunya, kolaborasi bersama HSR Wheels. Byron di sini dan akan maju ke babak berikutnya di top 8 battle. Dan karena ini adalah kelas pro, maka Byron wajib untuk dilakukan, kecuali di kelas-kelas lain ya. Hanya di kelas pro Byron wajib dilakukan karena ada poinnya. Memang juaranya, siapa juaranya? Ketik nama jagoan kalian, Rico atau Amandio. Kita akan memulai lagi teori berhuruf O, pasti jago dengan drifting. Tapi siapa di sini yang akan maju? Let's go. Rico ready, Dio ready, kirim, sendiri. Bumper to bumper, initiation point, bagus sekali. Transition sangat dilakukan oleh mereka berdua. Rico power, where's the power? Oke, ada power di sana. Rico struggling di sana dan ditempel habis-habisan oleh Amandio. Rico punya power tak punya sepertinya di sana. Problem, the birthday boy. Emmanuel Amandio melanjutkan terus-terusan sampai ke garis finish, walaupun dengan gaya yang biasa-biasa saja di sektor 3. Kenapa dari Rico? Problem kah pada mobilnya? Berarti para juri menilai bahwa bukan kesalahan dari Amandio. Jadi Rico tidak mendapatkan free 3 menit ya, apa 2 menit sih? Repair karena kontak. Yang di New York Central Park kalau nggak salah. Pakai bener ya Central Park ya? Bener juga sih, nggak salah juga sih, bener juga tuh. Oke, kita kasih jalannya untuk mereka berdua, Zico dan Kang Migi. Jauh banget jaraknya di antara mereka berdua. Zico di depan, santai saja di depan, tidak terganggu. 10-0 ini sudah pasti. Banyak bergoyang-goyang mobil dari Zico, tapi di sana di lead. Aman banget buat Zico dan Migi. Lemah sekali di posisi chase di sana, sama seperti tadi di WDC Pro. Yenos. Kita kasih jalannya untuk Migi di depan kali ini. Zico, strategi apa yang akan dilakukan? Kita lihat peran dari Migi. Dia berlatih, tidak memasuki clipping poin 1 di sana. Pelan sekali Migi, walaupun dengan V8. Migi terus mencoba, bagus sebenarnya, tapi belum objektif yang kita inginkan. Ditempel oleh Zico, good chase, pin to pin, nice chase dari Zico. Jadi bilang itu chase yang santai dari Zico, tidak perlu terlalu berpressure, tidak perlu berlebihan, tapi berada di pocket dan cukup mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Ya, dan seperti kita sudah tahu ya pemenangnya siapa, dan tentu saja yang akan maju ke babak berikutnya adalah Zico Harnadi dari Garasi Drift Racing Team. 1, 2, 3 Dino, Evan, dan Dean
sepakat untuk membawa Zico ke babak berikutnya. Skillnya yang cukup damage battle scar. Sementara Kingston kemarin belum melakukan battle karena dia berada di posisi ke-5. Sakamoto Katsuta. Kita kasih sayangnya untuk Raja Batu dan David Augusta. Bagus sekali. Samping-sampingan pin menuju clipping point 2 dan fire off dari Kingston. Lakukan kesalahan dirinya di sana. Tipis sepertinya dengan no-go zone. Tertutup asap masih di sana, tapi bagus dari Kingston di sektor ketiga. Di samping-sampingan pin. Davin on fire, attacking all the way untuk Kingston. Ganti mic juga sih sebenarnya ya, biar lebih bagus. Kayak yang dipakai Totten gitu sih, gue mau. Aman ya, oke aman. Kita akan ke run kedua dari David dan Kingston. Kita lihat serangan seperti apa yang dilakukan oleh Kingston bersama Kraken. David, let him go on the lead. Kirim. Wow, bagus dari keduanya bersamping-sampingan kali ini, tapi tipis saja David, tapi tetap masuk. One tire in di clipping 1, bisakah sampai di clipping 2? Long slide, yes, tapi tidak terlalu jauh slide-nya, walaupun aman tidak berada di no-go zone. Touch and go, bumper to bumper. Iya, tertutup saja tadi oleh kamera, tidak terlihat. Kemana lihatnya? Oke, ada satu jarak gap mobil di antara mereka berdua. Sekarang Bapak sudah on air ya. Okay. Let me explain a little bit before we go forwards. Kingston versus Davin. On Kingston's lead, he has no mistakes except on the second clipping point where we saw is 2 tires out. However, on Davin's lead run, it's not the best run. It's not that clean. He has a few corrections. A 1 tire into clipping point 1, a 1 tire on clipping point 2, and another 1 tire on clipping point 3. So all those 3 mistakes, well, not mistakes, but imperfections, total up into Kingston's 1 mistake. Therefore, we decided the 3 of us to go one more time. Regarding the chase, Davin's chase was a little bit better, but Kingston's could be better if Davin's line or lead run is as good. So therefore, according to the rules, with lead to lead, we impose a one more time. Thank you. Oke, dengan itu hasil ini adalah bukan kemenangan untuk siapapun karena hasilnya adalah one more time. Setiap driver mempunyai kesalahan masing-masing. Dan seperti yang gue bilang, POV dari para juri itu berbeda dari POV kamera kita. Dan para juri pun melihat replay langsung dari kamera yang kita lihat. Itu adalah Rico Nugraha dan Emmanuel Amandio. Ini bukan one more time, ini adalah run kedua. Setelah berakhir 7 minutes rule dari Rico. Kita lihat, kita berikan lead Amandio, chase Rico. Wow, bersanding-sandingan dengan roda belakangnya. Pin kali ini di sektor 1. Di clipping 1 sudah mulai pin memberikan power lagi sehingga ada jarak di antara mereka berdua. Dibuka lagi angle yang membuka kesempatan untuk sebuah pin kembali terjadi bersamping-sampingan. Pintu kiri, kanan bertemu dari mereka berdua. Rico Nugraha bisa menyerang di sektor ketiga kali ini, harus mati-matian, harus habis-habisan untuk mendapatkan chance one more time dan finish bersamping-sampingan, pin to pin finish. Rico Nugraha, Emmanuel Amandio. Ya, tapi seperti yang kita tahu ya, di run satunya Rico Nugraha incomplete run. Jadi memang harus full 120-140% untuk bisa mendapatkan kesempatan one more time. Tapi dengan itu pun advantage masih berada di tangan oleh The King Amandio. Tapi memang dengan SR20 mengejar 8 silinder udah oke banget sih menurut gua.
Dan ya, seperti kita udah tahu ya pemenangnya. Yang berulang tahun kemarin, Emmanuel Amandio, the King of Drift Indonesia. Tuh, jadi lebih nyaman, lebih flowing, lebih enak buat tandemnya, lebih gampang buat para drifter-drifter yang udah jago emang. Dan ini kan kita lihat, karena ada lead dari Rio SP dan juga Daniel Pegu jadi King. Buka lebar dan diputar kemudian di belakang sana, menjaga jaraknya dengan bagus, bersamping-sampingan dengan tepat, memulai penyerangannya di sana pin, tapi langsung kabur lagi. Sarjana balap di sektor kedua, membuka ekor kembali. Daniel Putra terbilang tinggal jauh di belakang, mengejar di sektor 3, harus masuk inside line untuk menjaga dirinya di dalam pocket. Tapi dia ada di dalam sana. Yes, dorong. Oh, sebelum garis finish seperti RWSD sudah memelankan mobilnya dan dia harus ke run kedua. Kita akan lepaskan untuk mereka berdua. Kirim. Selamat kartu bumper Rio SP dan itu bilang buka angle-nya. Dan itu bilang bagus sekali di clipping satu, nice, dijaga dengan baik. Side by side action. Pintu dijaga oleh mereka berdua. Rio SP full attack, sektor 3 juga makan habis, pin to pin sampai habis garis finish. Dan oke, ada penjelasan untuk Diantin. Oke, selamat siang semuanya. Barusan kita baru saja ditontonkan dengan pertunjukan yang spektakuler dari Chase Rio di run kedua ya. Nah, kita ada sedikit concern di run pertama di mana Rio tadi sudah cukup baik untuk melead, tapi sayangnya sesaat sebelum finish Rio sudah ada cut off di situ. Mobilnya lurus sebelum finish, jadi itu adalah big zero untuk Rio di run pertama karena dia tidak menyelesaikan lintasan hingga finish line. Lalu di run kedua kita melihat untuk lead run dari Daniel itu so-so karena masuk ke clip point itu hanya satu roda. Jadi memang lead to lead tadi sebetulnya bagusan Rio. Andai Rio finish dengan keadaan drifting itu akan menjadi advantage besar untuk Rio. Namun di hasil keseluruhan atas kejadian tersebut Rio kalah poin dari keduanya. Jadi Daniel berhak untuk lanjut ke babak berikutnya. Thank you. Dan itulah dia pemenangnya adalah Daniel Putra Gemilang, mengalahkan Rio SP yang melakukan kesalahan saat lead positionnya. One more time antara Kingston dan Davin, kita akan lepaskan saja diri mereka. Send it. Wow, berbeda jaraknya kali ini mereka berdua. Lebih lebar angle dari David, tapi jadi sampai di sana bersamping-sampingan pin to pin. Sedikit correction untuk mereka berdua, tapi bukan dihitung correction karena itu bagus sekali. Minimum angle tidak straighten. Masih berjaga bersamping-sampingan dengan mereka berdua yang menggunakan E46 BMW. Bersamping-sampingan pintu kiri ditempel habis oleh roda kanannya David Augusta. Aggressive chase but safe chase. Lead yang bagus. Aduh, iya udah guys, udah inget tanggalnya, iya 21, iya. Terima kasih. Kingston didorong dan mengambil 7 minutes rule di run keduanya di one more time ini, jadi di run keempat sebenarnya. Dan dengan itu kita ada chance untuk melihat battle antar Dipo Dwiki dan Adani Akbar Alamsyah. Nggak gitu. Di pagi sekali udah cakep banget lagi sekarang dengan livery hitamnya, walaupun backstory-nya sangat-sangat sedih. Rest in peace untuk Master Rian di Cesar, Rian Caplang, dan juga ada Dipo di sana di lead. Cross tackle, let it go, send it.
Adani tertinggal jauh sekali. Apakah ada problem pada mobilnya memang karena insiden kemarin dan belum terselesaikan dengan baik. Sementara itu Dipo tidak terganggu, santai-santai saja di depan jauh sekali dan mungkin akan menjadi inactive chase. Yes, mobilnya Adani berada di tengah-tengah island. Sektor 1 dan sektor 3 tentunya itu ada red flag yang dikibarkan. Dan sepertinya akan menjadi kemenangan untuk Dipo jika Adani Akbar Alamsyah tidak bisa melanjutkan ke run kedua. Dan jika pun bisa melanjutkan ke run kedua harus bisa memberikan lead yang sangat wow untuk bisa mendapatkan nilai 10-0. Buy run wajib dilakukan karena ada poinnya dan Kimi sepertinya akan melakukan buy run tersebut. Dan dia akan maju ke babak top 8 battle secara otomatis. Cepat sembuh Steviro Corrigan, dan sepertinya Corrigan kemarin aman-aman aja. Semoga juga kalau udah di MRI scan juga nggak kenapa-napa. Tapi memang mobilnya cukup fatal dan semoga cepat bangkit kembali. Kimi Janara, Byron. Tadi Kimi ya, Barudak Bandung menguasai mobilnya dengan bagus sekali. Suka ngobrak. Dan ingat ini 16 silinder on the track, V8 versus V8. Sang Gonka yang sudah memakai LS di ronde keempat kali ini akan melawan V8 dari Amerika. Apa ini, jangan lebay-lebay deh. Apa yang terjadi kepada mobil Akbar Rais? Not again, another one. Kingston, Adani, dan kali ini Akbar Rais. Yang mendapatkan problem. Berjalan pelan sekali di sana dan berada di escape road. Udah BMW semuanya, P8 semua, bener juga tuh. Ya, gue kelewatan BMW semuanya tuh. Padahal kemarin nggak apa-apa, biasa enak-enak aja. Oke, kita lepaskan Kingston dan Davin di sini. Run keempat. Bumper to bumper di garis initiation. On the line dari Davin. Samping-sampingan dengan baik. Davin sedikit kabur di sana di titik poin 2, tapi dikejar lagi oleh Kingston. Sedikit ada jarak di sana di no-go zone. Touch and go, aman banget. Mulai penyerangan dari Kingston di sini lah dimulai. Adanya sebuah pintu pin dan finish. Di antara mereka berdua yang menggunakan E46 Kingston Romeo Effendi maju ke babak berikutnya. Run kedua ya harusnya ya. Dan kita sedang melihat kamera ke arah Akbar Rais yang menggunakan BMW E46 Gonka LS2
yang sedang diangkat bagian belakangnya. Mungkin ada hubungannya dengan gardan atau couple. Oke. Dengan itu confirm Dipo sepertinya akan maju sendiri. Byron karena Daniak Paralamsyah tidak hadir di start line karena mobilnya sepertinya tidak bisa hadir di sana. Dua kata lucu, wifi kampung. Mantep banget, plan banget di track kali ini. Soalnya kemarin kayaknya pas lagi tandem sama Zico kayak kurang gitu, ada yang kurang. Tapi kayak ini kayaknya bagus, planted mobilnya enak banget. The broadband. Stream kali ini. Kita sebenarnya akan kirimkan mereka walaupun ada technical problem. It's all fine. Kita bisa kirimkan mereka 16 silinder on the track. BMW E36 LQ versus Emmanuel Amandio V8. V8 versus V8. Wow. Side. Drifting initiation. Sama drone tadi. Samping-sampingan pin to pin. Umbu Gilbert. Lebar saja. Hampir saja bersentuhan ban bersama ban di sana. Tapi mampu diatasi dengan baik, tidak mengikuti no-go zone. Bagus, masih menyerang saja. Pintu terjadi sedikit di sektor ketiga dan finish. Sepertinya Umbu tidak mendapatkan power yang dia inginkan untuk berada di lead position. Walaupun berhasil finish dengan baik, tapi sepertinya ditempel habis oleh Amandio di sana. Itu lampunya V8. Oke, kita lepaskan Emmanuel Amandio on the lead. Umbu Gilbert on the chase. Jarak yang dekat initiation line. Memulai penyerangan dari Umbu Gilbert di sektor 1 bersamping-sampingan dirinya, membuka angle dengan lebih besar. Pintu pin ban kiri depan menyentuh ban kanan dari Emmanuel Amandio. Masuki sweeping kedua dengan baik. Ban depan bertemu dengan ban belakang bersamping-sampingan, posisi yang cukup baik ditunjukkan oleh Umbu Gilbert. Kabunang mulai penyerangannya kepada Drift King. Pintu pin finish. Dia tahu ini itu, dia ngasih tahu kalau ini nih, yang ini nih gitu. Nah, sebenarnya kita sudah punya resultnya sih. Yes, dan menjadi pemenangnya adalah Emmanuel Amandio. Sepertinya cukup jelas ya terjadi di sana. Dari mereka berdua, Umbu Gilbert telah memberikan yang terbaik di saat chase. Tapi sepertinya lead to lead yang menjadi pembedanya di sana. Masalah lampu aja ya Allah. Oke, kita kirimkan saja send it Zico dari Kingston. Bersamping-sampingan dengan baik, penyamaan angle yang bagus dari Kingston. Lead Zico berasap dari kedua mobilnya. Good one. Buka angle kembali dari Zico. Bagus adaptasi dari Kingston di sana.
One last transition. Dia menginjak no-go zone Zico. Dan ditempel habis. Itu apa? Mana? Ya, ada pintu-pintu dikit aja kayak sentuhan sayang terjadi. Ada sorakan penonton yang kita lihat. Tertutup tadi. Oke, kita kirim saja Sanded, Kingston, Zico, Chase. Bisakah mengejar 8 silinder? Kingston membuka angle dengan sangat besar di clipping point 1. Waduh, lead Kingston. Front one, no lift. Clipping kedua, tipis-tipis dengan garis luar. Nice one from Kingston. Tapi ada Zico hadir di sini, mulai menyerang di clipping ketiga. Bisakah menyambalkan roda kanan depannya dan Kingston, what a lead. Well, Zico masih berada di pocket penyerangan, drifting tentunya di chase position. Walaupun tidak melakukan pin to pin, tapi juga tidak tertinggal, so it's still a good chase. Tapi menurut kalian semua sepertinya menangan ada di tangan Kingston ya. LQ Power, nice try Zico. Dan kita akan memberikan mic-nya ke juri dan juga penentuan pemenangnya. Silahkan, judge. Yang dari meja juri lagi nih. Kami sudah mempertimbangkan dari run yang baru saja kita tonton antara Zico dan Kingston. Jadi di run pertama tadi kita melihat untuk lead Zico overall oke. Kita satu persatu kita bahas dari initiate. Kita melihat ada one tire off dari Kingston di initiate. Di saat itu kita sudah menjelaskan kalau juri mau melihat attacking itu sebetulnya after switch. Jadi setelah initiate ke kanan itu harusnya baru boleh attack situ. Tadi kita melihat Kingston ada one tire off di situ. Lalu untuk oke sampai di titik no go kedua kita melihat Zico menginjak garis di situ. Itu consider one tire off juga untuk di no go zone yang ada di sebelah kiri. Jadi untuk di run pertama kita menilai mereka berdua seri. Oke, kita lanjut ke run kedua. Kita melihat untuk lead dari Kingston sangat baik, tidak ada error sama sekali, perfect run. Dan untuk chase di compare antara keduanya tadi kita melihat proximity dan juga angle masih lebih baik Kingston, jadi Kingston berhak untuk lanjut ke babak selanjutnya. Terima kasih. Oke. Dan pemenang adalah Kingston dari tim Akuma mengalahkan Zico dari Garasi Drift Racing Team. Menurut saya itu bukan sebuah battle yang perlu penjelasan ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin biar jelas. Kita battle selanjutnya. Ada Dipo melawan Daniel. Satu garasi drift di pro tumbang. Bisakah dibalaskan oleh kakaknya sang pengguna SUV berubah bentuk ini? Daniel Putra Gemilang dengan standar Coupling M60 bersambing-sampingan di line initiation. Bersambing-sampingan. Daniel spin out di sektor 1. Sepertinya tertinggal cukup jauh di sana dan mungkin menjadi total advantage untuk Dipo. Dwiki ke garis finish sangat-sangat baik. Oke, jika itu bukan kesalahan dari lead, maka itu akan menjadi total advantage untuk Dipo. Daniel Putra Gemilang. Sanded, kirim, run 2. Jauh jaraknya di antara mereka berdua. Mulai penyerangan dari Dipo. Ada jarak satu mobil di antara mereka berdua. Hati-hati inactive chase jika terlalu jauh.
Sementara Daniel Putra Gemilang aman banget, tidak terganggu, bagus terlimnya, on point, sesuai textbook, sesuai briefing, masuk ke clipping dengan seharusnya, bagus sekali dari Daniel Putra Gemilang. Dipo tertinggal jaraknya 1 mobil on the whole course. Hati-hati Dipo Dwiki. That's a very good lead dari Daniel Putra Gemilang. Dan pemenang adalah Dipo Dwiki dari Garasi Drift Racing Team. Tentunya case-nya untungnya aman sentosa, aman banget, aman banget. Dan menjadi advantage yang cukup besar di bawah keran kedua, dan Dipo dari Garasi Drift Racing Team maju ke posisi podium. Congratulations. Tapi posisinya di mana? Kita akan tunggu sampai habis acaranya. Apa nih? Nggak ada clash. Jangan bikin yang aneh-aneh Anda. Nggak ada clash. Nggak ada clash. Enak aja clash. Apa clash? Jangan meragukan Kimi Jahanara. Dia bisa melawan profesor di sini. Tapi apakah dia bisa melawan dari Vertitusin, ataukah dia akan bayaran sendirian? Apakah akan ada Profesor Denny? Profesor Denny nggak ada. Dengan itu Kimi maju dan akan melawan Dipo Dwiki Arsya di top 4 battle. Gak ada haters. Apa nih? Ini mulai nih bikin gosip yang gangga nih. Aduh. Dan itulah dia Kimi memastikan dirinya untuk berada di sini. Haters dari mana haters nih? Bener-bener nih. Secara berturut-turut menjadi lead. Kita kasih mereka. Kita lihat El Tombol menunjuk ke arah Kingston. Belum ready. Masih belum ready. Kita lihat di sana. El Tombol ready. Dio langsung ready. Kita lepaskan. Aman Dio Kingston. Wow, dekat sekali di bagian initiation line. Good glide di antara mereka berdua. Lebih dalam lainnya dari Damandio mengejar habis-habisan pintu kanan dari Kingston Drift King. Amandio yang berulang tahun kemarin menempel habis sebelah kanannya Kingston pintu pin. Satu kesempatan lagi untuk menyerang di sini, masih ada pintu pin. Bantu ban Amandio. Chase habis-habisan sama Kingston. Hayya. Lampu beat nyala lagi. El Tombol, kenapa El Tombol? Aman nggak? El Tombol ada aja. Ya, dan confirmation untuk Emmanuel Amandio mendorong mobilnya. Dengan itu sepertinya dia akan melihat dirinya mengambil 7 minutes rule. Dan kita akan ke battle Dipo versus Kimi Jahanara. Diubah lagi, udah. Tribun reguler yang tidak menggunakan atap tentunya berbeda 50.000. Fuel issue. Kenapa tiba-tiba full issue? Oh, oke. Baru nangkep tuh. Guys, ingat guys. Ini yang trouble V8 lagi. Gue baru ngeh. Yang trouble V8 lagi. Jadi harusnya Dipo sama Kimi kalian terserah lah mau ngapain ke caster. Caster fans MU, nah itu benar. Ya Allah bawa cewek tapi reguler, kok lu nggak suka sih? Terserah dia dong. Oke, kita ke battle antara Kimi Jahanara dan Dipo Dwiki. Kita nggak dikasih tahu, tiba-tiba ada battle aja. Let's go, bumper to bumper di garis sektor 1 menuju
Wow, hati-hati di Bodwiki. Very aggressive chasing, clipping satu di sana. Kimi Jahanara berada di clipping point kedua. Bagus dari Kimi. Dipo berada di inside line. Sah-sah saja untuk Lolo menjadi chaser. Mencoba menyerang pintu dari Kimi. Di sini bannya ada di pintu kiri dari Kimi Jahanara dan bersamping-sampingan finishnya. Api, apar, harap berhati-hati. Dari mobil siapa yang mana? Harap bersabar, harap tenang. Apakah dari mobil Dipo ataukah mobil Kimi? Semoga aman. Tolong kesampingkan semuanya dulu. Oh, terlihat ya apar menyemprot bagian belakang dari mobil Dipo. Apakah cukup fatal di sana ataukah tetap masih bisa melanjutkan jalannya? Gua lagi yang kena, ya Allah. Oke, ini harusnya kembali ke start line, tapi saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin kembali ke waiting line untuk bisa diperbaiki mobilnya, atau kita ke battle antara Dio Kingston ya yang belum selesai ya. Gen Pro 2 dan tentunya Pro. Dan kalau bisa dibilang ya, walaupun ini baru jam 2.35 ya, ini adalah salah satu IDS yang cukup lama kali ya. Walaupun dengan peserta yang nggak terlalu banyak ya sebenarnya ya. Banyak yang mendapatkan trouble. Dari hari kemarin pun banyak. Siapa yang ngata-ngatain? V8 Battles. Kita akan ready untuk battle selanjutnya. Are you ready? Yang berada di live stream komentari YouTube J99X Sire Media. Kita akan lepaskan ini run keberapa ya? Run kedua kan harusnya kan ya? Tolong ingatkan saya apakah ini run kedua? Run kedua kan benar kan? Lupa loh. Are you ready? Ini nggak ada yang bilang ready nggak ready. Oke. Nah, Toto, ya Toton ya, mention ya. Ntar siapa tahu kita berdua berkolaborasi di acara berikutnya. Kita lepaskan saja Emmanuel Amandio dan Kingston Romeo Effendi. Bumper to bumper di sini. Seperti seharusnya bersamping-sampingan dengan sopan dan finish. Amandio good lead, Kingston good chase. Walaupun one more. Hasilnya one more time. Saya mendengar sayup-sayup one more time. Bang, suara Bang Lukaser di sebelah mana dah? Di sebelah persis tenda juri dan tenda VIP. Ada tenda warna putih itu di mana kita selalu berada, tim broadcast dan komentator yang berada di live stream. Pokoknya kalau ada tenda putih yang berada di posisi yang tidak seharusnya kayak di tengah-tengah track, gue nggak ada. Oke, Kimi Jahanara dan Dipo. Kita ready untuk mereka berdua. Ini run kedua kan ya? Ya kan, run kedua kan? Oke. Kita akan lepaskan Dipo dan Kimi. Send kirim. Apa nge-lag? Oh no.
Samping-sampingan tadi di sana. Kimi Janara on the tag. Tapi kabur dari Dipo. On the line, good lead. Kenai no-go zone. Kimi Janara on the attack. Sedikit meninggalkan dirinya di sana. Good lead dari Dipo. Kimi Janara berada di roda belakang dari Dipo. Apakah ini akan menjadi kemenangan untuk Garasi Drift? What a battle. Kimi Janara hadir terus di pocket, di kantong di sana. Oke, bagi semua yang penonton, tadi kita lihat di line pertama, Kimi lead runnya sangat baik, Dipo kebetulan cutting line. The chase was not very good, to be honest with you. Too much inner clipping points. Namun saat Dipo lead, clean lead run, clean, bersih. Kimi juga agak far. So, that is also a draw, and the conclusion is Deanzen. We want to see one more time. One more time, 3 juri. Terima kasih. Yes, ini akan menjadi kemenangan untuk. Oke, itulah hasilnya. Maaf, suaranya Bapak Evan dan Bapak Dean tidak terdengar di saya, jadi nggak terlalu kedengeran suara explanationnya. Tapi hasilnya adalah one more time. Jadi sisi kiri dan sisi kanan dua-duanya mendapatkan one more time. Caster bisik-bisik gak suka pembalap drifting. Di 1GP casternya tetap lu kan bang. Ah nggak mau ah, kalian nggak suka sama saya, katanya L caster. Saya nggak mau lagi jadi komentator. Oke, lead Kingston, Chase Amandio. Kita lepaskan one more time. Yang pertama di antara mereka berdua, bumper to bumper, membuka angle, masuk ke clipping seperti seharusnya. Ada one time roll dari Kingston di clipping point 1, tapi nggak apa-apa, masih berlanjutkan dengan sangat baik di sana. Emmanuel Amandio on the line dari Kingston tidak keluar. Ingat ada garis berwarna kuning, itu garis terluarnya masih aman. Untuk keduanya aman banget. Sektor 3 dari mereka berdua, pin to pin finish. Kita kembali ke start line untuk run berikutnya. What a run, what a battle. W menunjuk Kingston. Belum ready dari Kingston. Oke, menunjuk Amandio. Ready. L tombol, memencet tombol. Kita lepaskan saja. Send it. Kirim. Samping-sampingan roda belakang dan roda depan dari mereka berdua. Amandio on the line. Staying on the clipping point. Bumper to bumper di garis sektor 1 dan 2 di sini. Tempel habis dari pintu kanan. Seorang Amandio dengan roda kiri dari Kingston. Bumper to bumper transition. What a transition, what a switch dari Kingston. Menempel habis the Drift King. Dihabiskan sampai garis finish. Pin to pin. Result yang sama dari Judge Dean. Kami akan mengutarakan hasil penjualan kami juga sekarang ini antara Amandio dan Kingston. Setelah kita lihat di run pertama, Kingston sangat-sangat baik untuk lead tanpa ada koreksi sedikit pun. Semua sweep yang kita minta masuk dengan baik dan dieksekusi dengan sempurna hingga finish. Dan kita juga melihat Amandio sebagai chase sangat agresif juga di belakang. Jadi kita melihat di run pertama dua-duanya imbang dengan apa yang kita ingin lihat. Oke, lanjut ke run kedua. Kita melihat di sini Amandio juga untuk line secara lead oke. Tapi dari fluidity kita melihat ada sedikit slowing dan drop di area di depan juri di no-go zone 1 dan di clipping kedua. Jadi karena fluidity yang berbeda antara lead to lead, kami dari juri memutuskan untuk Kingston yang lanjut ke final. Thank you. Yes, dan itulah dia result dari battle yang barusan berlangsung, dan yang akan maju kembali di top spot adalah Kingston Romeo Effendi. Run 1. Run 1 adalah imbang dari mereka berdua. Ada Lebih dalam terhadap battle antara Amandio dan Kingston yang baru saja kita simpulkan hasilnya.
ternyata setelah kita lihat lebih rinci lagi, Kingston juga melakukan kesalahan saat lead, di mana dia keluar one tire off di klip keberapa? Klip ketiga di saat exit menuju finish. Nah, atas penilaian ini kita sudah memanggil kedua belah pihak dari Kingston dan juga Amandio. Oleh karena itu, hasil dari battle yang sudah kita tentukan barusan, kita anulir menjadi one more time. Thank you. Ini run ketiga ya, apa run keempat? Pokoknya Dipo berada di chase position, Kimi berada di lead. Kan kita lepaskan. Bumper to bumper di sini. Tipis sekali dari mereka berdua. Hati-hati Dipo. Bumper to bumper di garis. Mulai penyerangan seorang Dipo Dwiki di sini, membuka angle seorang Kimi Janara. Jarak yang bagus ditunjukkan oleh dirinya di mereka berdua. Masih dalam keadaan sideways, Dipo gliding into the second sector. Third sleeping zone. Samping-sampingan, nice one dari Kimi Janara. Dipo banyak berada di inside line tapi tidak tertinggal. Untuk tunggu untuk bisa melepaskan mereka berdua. Kita lihat L tombol akan melepaskan mereka berdua, memencet tombolnya dan akan melepaskan Dipo dan Kimi. Sender kirim. Samping-sampingan dengan roda kanan belakang Dipo. Kimi berada di pocket penyerangan dengan sangat baik, mengikuti line Kimi dengan sangat baik, membuka angle kembali di sana. Dipo sangat konsisten berada di depan, tidak terganggu. Cars planted. Kimi Janara mulai menyerang kembali dengan roda kanan depannya, sedikit setuat sayang dan melepaskan dirinya ke garis finish. Dipo on the lead, Kimi on the chase. Kita punya resultnya dan hasilnya adalah kemenangan untuk dan Kimi Janara menjadi pemenangnya seperti prediksi para penonton di YouTube live stream kita di sini. Nice try Dipo Dwiki mendapatkan satu one more time melawan Kimi Janara, dan dengan itu perwakilan kelas pro dari Garasi Drift Racing Team terhenti di top 4 battle. Oke, kita akan ready untuk one more time yang kedua. Kingston dan Amandio. Kingston on the lead, Amandio on the chase. Standard. Kita lepaskan mereka berdua. Wow, good initiation. Very aggressive chase dari Amandio bersamping-sampingan di sana. Pin to pin. Sangat rapi, tidak menyentuh. Very aggressive chase. Kingston on the line. No tire off kali ini. Tidak menyentuh no go zone, masih bisa dalam bentuk penyerangan. Kita lihat samping-sampingan dan ada pin to pin. Tempel, dorong habis Drift King Indonesia Emmanuel Amandio yang kemarin berulang tahun. Kingston is under pressure kali ini. The King versus King Junior. Nomor time ketiga. Battle ketiga. Run ke-6. Kita lepas. Amandio on the lead, Kingston on the chase. Masih bersanding-sanding dengan mereka berdua.
Bagus di sektor pertama, ada jarak tapi fine. Tidak tertinggal. Ada jarak satu mobil di clipping kedua di sana. Amandi on the lead, so far so good. Very good, very nice. Mulai penyerangan terakhir di clipping poin ketiga. Terlihat jauh meninggalkan Kingston sang Dio ketika ada grip di roda belakang. Halo, oke. Dan itulah dia resultnya. Kemenangan untuk Amandio. Kingston 5. Emmanuel Drifting Indonesia. Kingston juara 3 ya. Jadi di grand final yang akan bertemu adalah Dio versus Kimi alias Dio Kimi. Dan itu dia, the king is arrived. Kimi J, Emmanuel Amandio sudah bersiap, kita pun juga siap. Final Pro Class IDS 2025 ronde keempat dimulai. Tancap gas dari Kimi Jahanara. Oh, ditembak dengan sangat ketat bahkan sebelum masuk ke zona inisiasi. Long slide menuju outer pertama. Oh, tipis-tipis saja dengan garis terluar. Kimi Jahanara mengeksekusi outer pertama dengan sangat baik. Oh, ditempel habis oleh Emmanuel Amandio. Tidak diberikan ruang untuk Kimi Jahanara. Satu kali switching lagi, touch and go dan juga outer. Terakhir masih ada pin to pin. Chase yang sangat apa dari Emmanuel Amandio. Dan lead run yang diberikan oleh Kimi Jahanara juga sangat baik. Memberikan keluasan untuk Emmanuel Amandio melakukan serangan-serangannya. Oh no. Oh no. Tadi saya di atas ketika jadi track commentator gantian dengan Basya, saya bilang hanya Kimi Jahanara yang belum ngambil 7 minute rules. Dan kejadian Kimi Jahanara ngambil 7 minute rules. Jadi bisa dibilang hampir semua drifter di kelas pro ambil 7 minute rules. Oh no. Mungkin Kimi nggak mau ketinggalan kali ya. Masa semua ngambil, gue nggak ngambil. Ya udah gue ambil deh sekarang. Ya mudah-mudahan bukan trouble yang cukup besar ya di mobil dari Kimi Jahanara. Mungkin tersisa 5 menit lagi untuk Kimi dan juga kru yang bisa perbaiki mobilnya. Ada yang bilang sold out udah 7 menit 7 minute rules hari ini. Udah sold out, dipakai semua. Kayaknya udah hal wajib ya 7 minute rules ya. Harus diambil pokoknya. Nggak diambil penalti. Oh. Nggak ya. Memang mungkin karena ini mungkin aja ya, karena mungkin cuaca di Mekarta ini cukup panas. Ya, ini jadi menambah beban juga untuk mobil bisa tampil perform terus dari awal sampai akhir. Jadi hal-hal kecil aja mungkin bisa berpengaruh gitu. Mobil. Oke, Kimi menghampiri Mandio. Oke, nampaknya sebuah gesture yang mungkin kita bisa baca tidak begitu baik. Oh, apakah ini sebuah statement, sebuah tanda bahwa Kimi Jahanara
harus merelakan finalnya. Dan The King, Emmanuel Amandio yang juga harus didorong menuju ke garis start. Apakah masih bisa melanjutkan runnya? Kita tunggu nih, apakah bisa dinyalakan. Kalau nggak bisa dinyalakan, nggak selesai nih runnya. Ya, tapi